Pugu Haryo Sembodo. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri 1 Kandungan, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan mempraktikkan aksi nyata dalam coaching supervisi akademik dengan Bu Riris Yuniaratri. Bu Riris Yuniaratri. Oke, langsung saja kita mulai. Baik. Assalamualaikum Bu Riris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu ya, nanti saya ingin melaksanakan supervisi akademik dengan model coaching. Artinya supervisi akademik itu sebenarnya tujuannya untuk mengembangkan apa yang sudah dimiliki guru, dan kita menggali potensi-potensi apa yang kiranya belum ada, dan itu dapat menjadi sebuah inovasi di dalam pembelajaran di kelas, atau menjadi pengembangan apa yang sudah ada menjadi apa yang belum ada menjadi ada, seperti itu. Artinya nanti di sini supervisi akademik yang saya lakukan itu sifatnya tidak untuk mentoring atau tidak untuk mengajari, namun kita bersifat untuk kemitraan, kita saling mengembangkan satu sama lain, seperti itu. Yang pertama, Bu Riris mengajar mapel apa? Mata pelajaran untuk kurikulum merdeka ini namanya jadi informatika, Pak. Informatika ya. Informatika yang dilaksanakan untuk kelas 10. Kelas 10. Karena baru tahun pertama, jadi hanya untuk kelas 10. Kelas 10. Kira-kira nanti yang akan ditampilkan Bu Riris itu untuk di pembelajarannya itu mempunyai apa Bu? Tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuan pembelajarannya saya ambil dari CPTIK, Pak, Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu tujuannya adalah membuat mile merge menggunakan perangkat lunak pengolah kata. Mungkin kemungkinan yang saya akan gunakan itu pakai Microsoft Office Word, Pak. Membuat mile merge menggunakan Microsoft Office Word. Microsoft Office Word. Bisa dijelaskan nggak Bu? Mile merge itu apa Bu? Mile merge itu kalau bahasa Indonesia di bahasa Indonesia kan itu surat masal, Pak. Jadi penggunaannya lebih ke membuat, kalau biasanya di dalam surat yang banyak itu penerimanya siapa, alamatnya di mana, atau jabatannya apa, atau komponen apa yang berbeda dari banyak orang, itu dibuat data, kemudian kita linkkan gitu loh, Pak. Jadi tinggal kita misalnya membuat 100 dokumen, kita hanya buat satu saja, nanti data-datanya itu yang di matchkan, yang di apa istilahnya ya, kawinkan atau gabungkan ya di perangkat lunak pengolah kata itu, Pak. Jadi tujuan pembelajaran tadi membuat mile merge yang menggunakan Microsoft Office Word. Ini rencananya penilaiannya individu atau kelompok Bu untuk mile merge Bu? Ada yang individu, ada yang kelompok. Untuk yang individu itu pretest post testnya, Pak. Kemudian untuk yang kelompok itu membuat mile merge-nya. Jadi untuk membuat mile merge itu harus ada dua komponen utama, Pak. Dokumen utama dan sumber datanya. Jadi dokumen utamanya itu sekalian untuk mengajari siswa biar lebih terampil dalam pengetikan. Itu saya membuat undangan tasyakuran gitu, Pak, yang biasanya banyak digunakan masyarakat sekitar sini. Nah, nanti untuk mile merge-nya itu diterapkan di nama penerimanya. Jadi ketika ngeprint sudah ada langsung namanya, tidak ditulis manual satu persatu. Nah, itu untuk kelompok, Pak. Satu kelompoknya 2 orang. Oke, dari individu dan kelompok ya Bu, intinya itu. Lalu kira-kira materi ini itu mile merge itu punya fungsi atau kegunaan atau manfaat bagi anak di kehidupan nyata itu apa Bu? Kira-kira apa aja manfaatnya? Ketika saya gali itu ya, menurut sumber dari anak-anak kelas 10, Pak. Jadi sebelum menerapkan ini saya sudah pernah ketika di kelas itu secara klasikal tanyalah kepada anak gitu. Ada satu anak yang dia itu profesi sampingan itu sebagai fotografer, Pak. Tapi di samping fotografer itu juga anak tersebut namanya Adnan, Pak, kalau jangan tahu, itu kelas 10 TE4. Jadi selain fotografi, dia juga terkadang diminta tetangganya untuk membuat surat undangan tasyakuran itu, Pak, yang dari Microsoft Office Word itu, Pak. Nah, ketika saya tanya, pernah paling banyak berapa, Mas? Ada Bu 1000. Nah, itu kamu buatnya gimana? Ya udah Bu, dibuat aja. Untuk penerimanya gimana? Kosongan Bu.
lah kamu nggak mencoba diisikan sekalian mas, nanti bisa nambah fee loh. Misal Pak ini saya sekalian isikan datanya, itu kan bisa menjadi apa ya, sumber tambahan gitu. Nah itu ternyata belum mengetahui itu Pak. Nah harapannya selain Adnan ini yang nantinya bisa digunakan untuk menunjang profesi tambahannya, anak-anak yang lain juga bisa menerapkannya di masyarakat sekitar, karena memang undangan tasyakuran yang saya buat itu masih banyak digunakan di masyarakat sekitar wilayah di tempat tinggal anak-anak. Jadi harapannya mereka bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Nah, itu manfaat untuk siswanya ya. Iya. Nah, kira-kira dari tadi materi yang akan dibawakan Bu Riris, Mehmet, terus tujuan pembelajarannya itu anak dapat menggunakan Microsoft Office Word dalam membuat mail merge itu area pengembangan yang menjadi capai itu apanya Bu? Kognitifnya atau psikomotoriknya atau bagian mana Bu? Harapannya itu ketiga unsur itu bisa dikembangkan Pak. Kognitifnya mereka tahu fungsinya mail merge itu seperti apa, penggunaannya gimana, caranya seperti apa. Itu kan tidak hanya Microsoft Office Word saja Pak, itu pakai Excel juga Pak untuk sumber datanya. Nah itu untuk kognitifnya harapannya itu, kemudian keterampilannya itu harapannya ya siswa tadi bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari mereka, jadi bisa diterapkan gitulah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian yang psikomotornya juga harapannya mereka bisa saling berdiskusi satu sama lain, kemudian mengkomunikasikan nanti hasilnya kepada peserta didik, kepada teman-teman yang lain di depan kelas itu juga Pak. Jadi presentasi gitulah Pak untuk anak-anak nanti setelah selesai mengerjakan proyek tersebut. Kira-kira strategi apa aja Bu yang sudah dipersiapkan Bu Riris? Mungkin dari pembuatan perangkat atau model pembelajaran, instrumen penilaiannya ini dibuat seperti apa agar tujuannya itu tercapai? Untuk medianya saya membuat tutorial berupa video Pak. Itu yang pertama. Itu ambil di YouTube atau buat sendiri Bu? Buat sendiri Pak. Jadi kadang kalau ambil di YouTube ada yang part yang tidak sesuai atau apanya gitulah. Nah itu saya membuat sendiri. Kemudian selain dalam bentuk video juga dalam bentuk bahan ajar, jadi bisa dibaca gitu. Itu untuk mengakomodasi saja sih Pak gaya belajar anak yang berbeda. Kemudian penerapannya di dalam pembelajaran di kelas itu juga saya menampilkannya menggunakan slide presentasi. Kalau di sini saya lebih menggunakan ke Canva Pak, untuk mengenalkan anak juga, karena nanti di materi selanjutnya untuk perangkat lunak mengolah presentasi juga harapannya saya akan pakai itu biar anak untuk aplikasi atau apa ya itu ya website yang digunakan gitulah Pak, bukan pakai kalau dulu kan pakai PowerPoint gitu ya Pak. Nah itu kemudian model pembelajaran Pak, saya juga harapannya bisa menerapkan model project ini Pak ke peserta didik Pak. Model HPL ya. Okay. Di dalam melaksanakan apa yang tadi sudah disampaikan ya, media, ada pengajar, ada presentasi, terus model pembelajaran PJBL itu juga ada strategi pembelajaran mungkin ya saintifik atau apa, itu kan pasti ada tantangannya Bu. Iya Pak. Kira-kira langkah-langkah apa yang sudah disiapkan Bu Riris buat mengatasi tantangan-tantangan atau hambatan-hambatan di dalam proses pembelajaran? Kalau ke model pembelajaran sendiri, karena ini baru akan saya coba Pak, jadi menerapkan sintaks-sintaksnya itu saya baru akan mencoba ini. Tantangan yang mungkin dihadapi adalah nanti bagaimana mengkoordinir 36 siswa itu untuk menjadi kelompok-kelompok kecil dan mereka berdiskusi secara aktif untuk menyelesaikan proyek yang saya berikan. Jadi lebih ke bagaimana nanti anak bisa menyelesaikan itu dengan kolaborasi satu sama lain seperti itu Pak. Kemudian tantangan kalau secara teknis ini lebih ke peralatan atau perangkat yang disediakan atau dimiliki sekolah Pak. Karena di lab yang saya gunakan itu jumlahnya kan ada 36 komputer, tapi tidak semua bisa digunakan. Jadi 50% ke atas, 60% masih bisa lah.
Jadi untuk menanggulangi atau membuat backup komputer yang tidak bisa mungkin di tengah jalan macet atau seperti apa, saya menyarankan siswa yang memiliki laptop untuk dibawa, Pak. Itu strategi yang dipersiapkan ya. Tadi ada tujuan, terus capaiannya tadi pengen dari kognitif psikomotorik, lalu strategi yang disiapkan guru tadi ada membuat media, antara itu dari video, bahan ajar, ada slide presentasi dengan Canva, lalu tadi menggunakan model pembelajaran PJPL, dan tadi sudah dipaparkan untuk solusi-solusi dari tantangan-tantangan atau hambatan yang akan dihadapi. Baik Bu, terima kasih itu untuk percakapan kita di pra-observasi. Nanti selanjutnya kita bertemu di observasi di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin berdoa. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai, beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik. Sebelumnya saya absen dulu ya. Kayaknya banyak bangku yang kosong ini, ada beberapa. Yang tidak berangkat siapa? Dia kenapa dia? Sakit. Dia sakit. Kemudian tadi yang izin nganter Alif itu ya? Iya. Sudah berangkat tapi sakit. Alif. Kemudian yang nganter si Rasya sama Sandi. Iya. Rasya izin, Sandi juga nganter Alvin ya. Jadi ada 4 yang tidak berangkat. Ada apa? Alif. Oh iya, Alif, mohon maaf salah namanya ya. Oke, jumlahnya sudah pas. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya mau ngecek apa kira-kira tahu nggak? Mau ngecek semangat kalian ya. Kalian masih ingat yang waktu tepuk-tepuk MPLS itu? Masih. Selamat pagi itu masih? Oke, kita coba. Selamat pagi. Pagi, tetap semangat, luar biasa seger. Sekarang coba berdiri. Tadi cuma 80% ini semangatnya. Sekarang 100% coba ya. Sambil kalau di lapangan kan pakai gerakan segernya itu biar kelihatan ya. Selamat pagi. Pagi, tetap semangat, luar biasa seger. Oke, tepuk tangan. Kenapa sih harus semangat? Biar gak ngantuk. Oke. Penelitian ini membuktikan ya, semangat itu adalah salah satu faktor keberhasilan dalam meningkatkan prestasi belajar. Kalau udah semangat, belajarnya semangat, prestasinya jadi meningkat. Kalau mau belajar aja sudah nggak ada semangat, ngedrop ya, menurun, bleret gitu ya. Nah ini saya ucapkan juga, di sini ada yang mewakili Kopdar kemarin ya? Ada, silakan angkat tangan. Oke, Nur Hikmah, benar, sekarang benar, Nur Hikmah, Selvin sama Amel. Kalau Selvin kemarin apa, panahan? Basket yang panahan siapa? Oke, sama Sandi. Oke. SMK kita memperoleh juara umum 3 tingkat Kopdar Kabupaten. Tepuk tangan. Yang lain juga sama ya, silahkan tingkatkan motivasi belajar kalian, semangat kalian dalam belajar agar bisa berprestasi seperti teman-teman yang lain. Yang terbaru, info terbaru dari sekolah kita tahu nggak? Yang juara FKS nasional kan? Siapa namanya? Mungkin kayak Mas Ahmad ya? Mas Ahmad juara berapa kemarin? 2. Apa? Nasional. Jurusan FPL ya? Kalian juga sama, jurusan PPL sekarang, PPLG. Harus semangat, harus bisa mengalahkan Mas Ahmad, harus juara 1 di tingkat nasional. Semangat? Siap? Siap. Mari kita mulai pembelajaran hari ini kalau kalian sudah siap. Oke. Doa presensi sudah. Nah, sebelumnya ada sedikit game sederhana dulu ya. Rulesnya, lakukan apa yang saya katakan. Tapi jika ada kata-kata awalnya itu anak-anak, kalau tidak ada jangan diikuti. Misalkan saya nyuruh berdiri, kata-kata
jangan diikuti. Paham nggak? Coba kita coba. Oke. Anak-anak, silahkan tepuk tangan 1 kali. Bareng, jangan ke bareng. Oke, ulangi ya. Anak-anak, silahkan tepuk tangan 1 kali. Silahkan tepuk tangan 2 kali. Kenapa? Nggak ada, depannya nggak ada anak. Kita coba lagi. Anak-anak, silahkan berdiri. Anak-anak, teriakan A. Anak-anak, teriakan I. Teriakan U. Kenapa? Nggak fokus ya? Nggak ada anak-anaknya. Jadi walaupun saya meneruskan perintah, kalau depannya nggak ada anak-anak, jangan diikuti. Sekali lagi. Anak-anak, angkat tangan kanannya. Turunkan. Nggak ada anak-anaknya, jangan turun. Oke. Anak-anak, angkat tangan kanannya. Oke. Anak-anak, sekarang turunkan tangan kanannya. Anak-anak, tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Masih saja ada, fokusnya kurang berarti. Sekali lagi percobaan terakhir. Anak-anak, teriak U. Teriak A. Oke. Ya, silakan duduk. Lo kok duduk? Kan gak ada anak-anaknya. Gamenya belum berakhir, gamenya belum berakhir. Anak-anak, sekarang silakan duduk kembali. Oke. Gamenya berakhir ya. Jadi walaupun nanti Bu Riris menjelaskan atau memerintahkan tidak ada anak-anaknya, jangan ngeyel. Bu, udah tadi game sih. Ini game sudah selesai. Oke, ya itu untuk menguji fokus kalian. Tepuk tangan. Kamu udah selesai gamenya. Ya. Dah. Lanjut. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Sudah bisa terbaca? Dengan berdiskusi, peserta didik mampu mengintegrasikan Microsoft Office Word dengan Microsoft Excel. Kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membuat undangan. Ada 2 sisi itu ya, kanan dan kiri. Sekarang kita gabungkan, kita integrasikan dengan Excel. Dengan Excel. Selanjutnya, indikator tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat memahami fungsi penggunaan MailMatch dalam kehidupan sehari-hari. MailMatch itu fungsinya untuk apa sih? Nanti saya jelaskan. Yang kedua, peserta didik dapat membuat sumber data MailMatch pada Microsoft Excel. Yang ketiga, peserta didik dapat menautkan MailMatch dalam pembuatan surat undangan tasyakuran yang sudah kalian buat minggu lalu. Yang terakhir, peserta didik bergotong royong dengan kelompoknya untuk membuat MailMatch dengan Nah, kelompoknya ini saya peroleh dari hasil kemarin minggu sebelumnya untuk membuat undangan, masih sama ya, karena kita melanjutkan yang kemarin dari kelompok 1 sampai kelompok 18. Masih ingat kelompoknya? Masih. Bisa dibacakan lagi ya. Kemudian, nah silahkan kertas yang ada di sebelah kanan dan kiri meja paling depan bisa dibagikan ke teman-teman yang ke belakang. 1 kelompok 1 kertas saja. Silakan bisa dibagikan. Itu adalah lembar kerja kalian yang harus kalian isi selama kalian nanti melakukan tugas membuat proyek MailMatch ini. Jadi sambil mengerjakan, yang satu mengerjakan, yang satu bisa ngisi di LKPD itu ya. Itu ditulis di tangan. Nah, sebelumnya silahkan kalian kerjakan pretest dulu di halaman 1 pada LKPD ini juga sudah ada pojok kiri atas. Kalau dari kalian kiri atas sama kanan itu ya. Silahkan kalian scan, kalian kerjakan pretestnya atau bisa scan yang ada di layar proyektor. Silahkan dikerjakan dulu. Waktunya 5 menit saja. Soalnya karena hanya 5 cukup itu. Ada yang
bisa mengseket? Bisa semua ya? Silakan kalian kerjakan pretestnya dengan teliti, dibaca dulu, jangan asal memilih jawabannya. Dua menit lagi? Atau sudah selesai? Sudah. Ada yang belum? Ada. Sudah, silakan. Kurang berapa soal? Satu? Satu. Yo. Lanjutkan. Ada kendala? Tidak. Tidak. Aman ya? Sudah, yang kedua tadi siapa? Sudah? Sudah belum? Sudah. Sudah semua? Oke, sudah. Kalau sudah kita lanjutkan. Nah, jangan lupakan K3, keselamatan dan kesehatan kerja dalam lab ini milik bersama, kita jaga, kita rawat biar teman-teman yang lain juga bisa menggunakan. Ya, yang pertama periksa sambungan kabel. Jauhkan benda yang bisa mengakibatkan konsleting. Di situ ada air mineral. Yang air mineralnya masih ada di meja, bisa disimpan dulu, jauhkan dari. Nah, simpan dulu. Kemudian atur jarak pandang dengan monitor. Jangan terlalu dekat, jangan juga terlalu jauh. Nah, atur posisi duduk. Jangan senderan sambil nyantai seperti waktu lagi ngopi, ya. Duduk tegak, biar tulang-tulangnya juga tidak pegel. Kemudian bersihkan alat dan tempat kerja setelah nanti kalian praktikum. Nah, pengenalan masalah. Di sini kemarin kalian sudah membuat surat undangan. Saya bacakan. Adnan, tahu Adnan? Kenal Adnan? Tahu. Kenal, ada yang kenal. Yang kenal, dia itu punya profesi sampingan sebagai apa? Fotografer, ya. Jadi, Adnan kelas 10 TM4 adalah siswa SMK Negeri 1 Gandeman. Adnan memiliki usaha sampingan sebagai fotografer. Seringkali Adnan juga diminta tetangga sekitar rumahnya untuk membuatkan undangan tasyakuran. Jadi selain moto-moto, juga kadang disuruh tetangganya diminta untuk membuatkan undangan tasyakuran. Selama ini Adnan membuat surat undangan tasyakuran tanpa nama penerima, masih kosongan itu sih, ya. Suatu hari tetangganya ingin memesan undangan tasyakuran beserta nama penerima, sehingga pemesan tidak harus menuliskan namanya secara manual. Biasanya kan dituliskan satu-satu ya. Nah, kira-kira gimana caranya Adnan biar memenuhi pesanan dari tetangganya itu? Pakai apa? Melmatch. Kok tahu pakai Melmatch? Tahu. Kenapa kok tahu? Minggu lalu sudah saya sebutkan ya, pertemuan minggu depan pakai kita belajar Melmatch. Tapi sudah tahu konsepnya belum? Gimana caranya Melmatch itu diterapkan di undangan? Nanti kita belajar ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengintegrasikan Microsoft Office Word dan Excel menggunakan Melmatch. Ya. Jadi gini, Melmatch itu kalau saya ibaratkan, kalau saya umpamakan, Melmatch itu seperti apa itu? Kasir. Petugas kasir, mbak-mbaknya atau mas-masnya gitu ya. Itu Melmatch-nya. Dua dokumen utamanya apa? Pembeli. Enggak, kalau di Melmatch dua dokumen utamanya apa? Dokumen utama. Ya, dokumen utama dan sumber data. Dokumen utamanya itu mesin kasirnya. Di dalam mesin kasir itu kan ada kotaan untuk menyimpan uang itu. 5.000, 10.000, 100.000, uang recehan. Nah,
itu kita ibaratkan sebagai tabel di dalam di dalam surat undangan yang ada di nama penerima. Kemarin nama penerimanya sudah pakai tabel kan? Nah, sudah. Nah, itu ibaratnya mesin kasirnya. Kemudian sumber datanya dari mana? Dari konsumen yang memberikan uang kepada mbak-mbak kasir. Nah, mbak-mbak kasir itu kan meletakkan uang sesuai dengan kotaannya. Itu fungsinya mailmatch, meletakkan identitas sesuai dengan kolom-kolom yang ada pada surat undangan dokumen utama. Sudah digambaran? Sudah. Nanti kita praktekkan untuk biar lebih jelasnya lagi. Dokumen wajib pada mailmatch apa tadi? Dokumen utama dan apa yang satu? Sumber data. Dokumen utama kita sudah buat ya minggu lalu ya. Sekarang kita membuat sumber datanya dan mengintegrasikannya ke dalam mailmatch. Sekarang saya praktekkan dulu. Perlu praktek nggak? Perlu. Kenapa perlu? Ya. Oke. Jadi kita harus membuat apanya? Sumber data pakainya Excel. Nah, biasanya kalau penerima itu yang ditulis apanya? Nama dan alamat. Misal di sini saya tambahin nomor gitu aja ya. Nomor, nama dan alamat. Oke, kita buat gak usah banyak-banyak. Sebagai contoh saja ada 5 atau 6 gitu ya. Banyak, tapi gak usah. Buang aja. Namanya misal dikasih awalan Pak siapa gitu ya. Pak siapa? Slamet. Pak Slamet. Bapaknya siapa ini Pak? Sandi. Oh, anaknya nggak ada nih ya. Pak Slamet, Pak siapa lagi? Pak siapa? Pak Situ. Oh, ada namanya Pak Situ. Pak siapa lagi? Ini pasti nama-nama bapak kalian ya? Pak siapa? Roziki. Bapaknya siapa ini? Roziki. Gak apa-apa ya lah. Gak apa-apa BGT. Oke, gak apa-apa BGT. Kemudian Pak siapa lagi? Basiron. Bapaknya siapa lagi? Bapaknya Salah. Pak siapa lagi nih? Jumari. Oke, bapaknya siapa nih Pak Jumari? Satu lagi, Pak siapa? Suci. Pak Suci, bapaknya siapa? Gak apa-apa ya, nama bapaknya udah contoh ya. Oke, alamatnya misalnya Pak Slamet mana ini? Kanan. RT berapa itu ya? Tambah boleh nggak boleh? Pak Situ? Oke, Pak Situ. Subah. Pak Roziki? Pak Basiron? Saya kayak lagi ngabsen bapak-bapak RT waktu itu ya. Pak Jumari? Apa? Pendek. Oh, mana itu ada nama daerah ini ya? Saya baru tahu ya daerah mana ya. Pak Suci? Mana Pak Suci? Adi Nuso. Tadi apa Singkong? Singkong itu juga nama daerah. Namanya kok unik ya? Kayak nama makanan Singkong. Nah, kembali ke sini. Kita sudah buat datanya, kita simpan. Cara nyimpan masih bisa ya? Oke. Saya simpannya di dokumen saja. Misalnya judulnya undangan Pak Slamet. Oke, undangan Pak Slamet. Pak Slamet yang lain ini ya. Masa Pak Slamet undang awal itu? Dan ini ada Pak Slamet masih itu sampai Pak Suci. Kita sudah buat sumber datanya. Lalu gimana caranya meletakkan di sini? Pakai yang namanya mailmatch. Adanya di menu maling. Ini kan belum aktif. Mailing, bukan maling. Mailing. Nah, ini di sini belum aktif ya. Karena belum ada sumber datanya. Sekarang kita kasih sumber datanya. Caranya perhatikan.
klik yang select recipient nih. Kemudian use an existing list. Jadi kalau type a new list kita membuat list baru. Kalau use kita gunakan yang sudah ada, yang sudah kita buat. Kita pakai yang ini. Kemudian cari tadi nyimpennya di mana? Dokumen. Nanti kalian ingat-ingat nyimpennya di mana ya? Undangan Pak Slamet. Open. Nah, ini sheet 1 itu ini sheet 1. Kalau nanti kalian pindah ini, di sininya juga akan berubah sesuai apa yang kalian tuliskan ya. Sheet 1. Oke. Udah jadi. Hah? Nah, sudah jadi tapi baru setengah, belum kita panggil. Nah, kita harus panggil dulu di sini. Nah, Bapak Slamet biar muncul di sini. Biasanya kan Bapak Slamet ada, gitu ya. Nah, kita panggilnya di sini pakai apa? Pakai insert match field. Nah, di sini berarti kalau yang terhormat itu menunjukkan nama. Kemudian bawahnya alamat. Oke. Nah, yang di sebelah sini ini kok udah muncul duluan. Gimana ini? Pandiri muncul sendiri, ya. Saya hapus dulu biar nanti kalian juga tahu caranya. Nah, di sini karena kita membuat dua, kalau kita sama insertnya langsung nama dan alamat, kalau kita preview nanti namanya sama, Pak Slamet dan Pak Slamet. Kan Pak Slamet dapat undangannya kan cuma satu ya. Nah, biar ini langsung ke data yang kedua, di situ siapa? Pak Situ. Di situ siapa? Pak Situ ya. Kita tambah depannya pakai rules. Rulesnya apa? Aturannya apa? Next record. Kita belajar ulang ini next record. Nah, kalau sudah next record, dia akan memunculkan nama yang setelahnya. Kita cek coba. Pak Slamet, Pak Situ, Pak Slamet Kandeman, Pak Situ Subah. Sudah betul? Pak Slamet Kandeman, Pak Situ Subah. Nah, kalau sudah selesai di sini, kalian tinggal finish. Nah, di finish ada beberapa pilihan. Edit individual document, print document, atau send email message. Kalau edit individual document, kita klik all. Oke? Dia akan muncul undangannya sudah per nama. Pak Slamet, Pak Situ, Pak Rozikin, Pak Basiron, Pak Jumari. Oh, Pak Jumarinya kosong. Dan Pak Suji. Kenapa ini kok bisa kosong ya? Ya, saya cek lagi. Oh, ini yang di bawahnya nggak sama yang ini. Coba lihat, ini kan nikah sama wisuda. Nikah. Nah, ini coba kita lihat master datanya. Jadi kalau kalian pakai yang tadi apa namanya? Masternya mana? Kalau kalian tadi yang pakai edit individual dokumen, di situ akan membuat dokumen baru dan otomatis sudah ada semua bainan tanpa kalian copy paste satu-satu. Ya, sudah ke apa namanya? Ke tulis semua, tinggal di print. Atau cara yang lain, kalian bisa finish and match ini di print dokumen. Nah, ini kalian tinggal maunya ngeprint dari nomor berapa sampai nomor berapa. Nah, itu disesuaikan dengan yang ada di sini. Kalau sudah, nanti tinggal oke, akan keluar kertas undangannya sudah per nama sesuai data yang ada di sini, tapi jumlahnya juga sama yang ada di sini, bukan hanya 2 atau 3 atau 4 enggak, tapi sejumlah data yang kalian pilih dari sini sampai dari berapa sampai berapa, seperti itu. Nah, itu sudah, hanya seperti itu saja mail match. Gampang kok, Anel? Gampang. Kalian bisa mencobanya? Bisa. Silakan kalian coba. Kalau ada yang ditanyakan, nanti tinggal tanyakan saja. Berarti hari ini intinya kalian membuat satu sumber data. Ada berapa? Misalnya kalian nanti buat 10 ya. 10, jangan yang 5, 10. Oke, 10. Setelah itu kalian gunakan mail match untuk mengintegrasikannya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Bisa.
Jangan pura-pura paham tapi nggak bisa. Kalau yang bingung tanyakan saja. Silahkan kalian bisa mencoba. Waktunya 30 menit cukup? Cukup. Nanti kalian coba ya, yang pakai edit individual sama yang print juga. Jadi biar kalian paham perbedaannya. Oh ya, sambil kalian mengerjakan, di sini ada bahan literasi, ada Google Drive tentang materi, YouTube tentang itu juga, dan juga Instagram. Kemarin udah follow belum? Sudah ya. Di situ ada apa, info apa di Instagram? Materi hari ini ya. Ya, oke. Silakan kalian bisa baca-baca lagi dan isi analisis RIQ-nya yang ada di LKPD halaman berapa? Coba dibuka, halaman berapa? RIQ halaman 2. Kalian kelamaan. Halaman 2. Oke ya. Yang satu sambil praktek, yang satu sambil menuliskan yang ada di LKPD, harus dilengkapi. Gitu nggih? Oke, silahkan bisa dipraktekkan. Nanti setelah ini presentasi untuk beberapa kelompok nanti yang siap. Kalau ada kendala bilang saja ya. Gimana? Bisa nggak? Bukan. Buatnya kemarin yang dibuat apa? Buatnya gimana, masih ada? Kemarin mana? Ininya sudah pakai tabel belum? Pakai tabel belum? Oh, yang tabel yang coba diklik yang YTH-nya. Sudah. Nah sekarang dipraktekkan yang tadi mail merge-nya itu. Sudah buat datanya? Belum, dibuat dulu di Excel. Ada Excelnya sih ya? Oh iya, ada yang tidak ada komputernya, tidak ada Word atau Excelnya? Tidak. Oh iya, kemarin udah sesuai semua ya? Ada Word sama Excelnya ya? Nah, silakan. Ada kendala nggak Mas? Enggak, bisa sudah. Datanya 10 deh. Sudah 10 belum? Sudah? Aldo, ada yang ditanyakan? Yang ini sudah pakai tabel ya? Sudah ya? Oke, katanya sudah dibuat 10. Oh ya, lanjutkan ya. Oke. Bagaimana? Ini jangan kemana-mana, tapi pakai tools apa? Toolsnya taruh di depannya dulu.
biasanya yang makanya yang itu Yang apa? yang ada di Jakarta. Oh, nggak yang manual ya? Iya. Aduh, kamu sudah ya perangkatnya. Biasanya Ada kendala Mbak? tidak target. Ada, aman ya? Dan juga ini kesan juga logistik. Ada kendala? Dan aman, bisa nih. Dan itu lihatnya kok Katanya sepuluh ya. Identitas di LKPD juga jangan sampai lupa. Kemarin ada itu nggak ada kelompok berapa namanya siapa. Makanya saya tanya di WA itu. Kalau ada yang berkendala, silahkan bisa langsung ditanyakan, ya. Atau udah bisa semua ini? Bisa semua. Sambil dipraktekkan, sambil ditulis. Susun kata-kata. Ini yang langkah-langkah sudah ditulis nih. Ini. Coba sambil praktek, nanti sambil ditulis yang satu, praktekin yang satu, tulisin. Ya. LKPD-nya jangan lupa, biar nanti selesai praktek juga LKPD-nya selesai. kritis itu. Yang satu bisa mempraktekkan, yang satu nulis di lembar LKPD tadi ya. Itu ada beberapa pertanyaan juga di halaman 3 yang harus kalian jawab.
halaman jawab saja atau semuanya? Semuanya yang perlu dijawab diisi, kecuali LKPD yang halaman, halo, perhatikan. Ya, sebentar. LKPD yang halaman 3, nomor 3, tuliskan tanggapan kalian itu nanti setelah teman kalian presentasi, ya, jangan diisi sekarang. Nah itu menanggapi apa kalau belum ada yang ditanggapi, gitu nggak? Untuk presentasi nanti misalnya kelompok 1 yang menanggapi kelompok 2, kelompok 2 kelompok yang menanggapi kelompok 3, begitu seterusnya. Saya pindah lagi ya. Kenapa pindah? Tadi jadi kesini. Oh enggak, itu cuma tanya aja kok mau membayar itu tabungan. Sudah. Oke. Kemudian di mailing. Kemudian review untuk melihat itu namanya ini. Oke. Sekarang semua lah. Ini di preview lagi. Diklik previewnya, diklik lagi. Nah, ini nama. Soalnya taruh di sebelah yang masih depannya nama. Nah, pelan-pelan kalau seperti itu. Kemudian pakainya rules. Nah, next record. Nah, kalau sudah next record, baru di preview lagi coba. Sudah? Sekarang sama ada ini. Ini kalau bisa disamakan aja apa tulisannya, teksnya. Oke, sama-sama. Pripun? Oke, bentar ya, satu-satu ya.
Pripun, Mbak? Mbak, permisi. Ini tabelnya dibuat. Ini
Masuk sih juara tuh. Boleh, kalau hampir datang boleh. Tetapi di sini tuh ya, gini deh, printer yang ada jelek rusak. Kemarin saya mencoba nyetak, itu keluarnya hitam semua kayak gini. Ya, jadi kalau mau dicetak di rumah boleh, kalau mau di sini mohon maaf belum dibenerin printernya. Atau enggak nanti ke kantor bisa, ada printer saya bantu nyetak, ya. Mau dicetak buat apa mungkin berundangan juga. Anak mau syukuran apa di rumah? Apa bayi? Mau udah bayi? Kamu bikin apa dari introduksi? Sudah belum? Belum? Kurang apanya? 2 menit lagi selesai deh. Kalau textbox dia tidak mau di next, mungkin ada kaitannya sama itu juga. Cek. Sudah belum? Jauh Mel, posisi biasa Mel. Posisi biasa Mel. Orang akan. Ada lagi yang masih berkendara? Atau udah semua? Udah, yang belum mana? LKPD-nya udah diisi? Udah. Kenapa? Ada yang ditanyakan? Ya, tulis dulu. Tulis dulu. Gimana? Bisa? Close. Nah. Oke, hapus. Hapus lagi aja namanya. Oke.
Enggak pakai lampu, langsung ini. Oke, coba di preview. Oh, itu kamu pasti pakainya text box, dihapus dulu. Nah, ini coba pegang dulu boxnya, ya. Saya Hapus ini. ini benar tabel, tapi yang ini text box, jadi dia tidak mau. Kalau di next dia nggak mau, nggak sinkron, nggak sesuai, nggak cocok ya. Nah, kalau cewek cowok belum jadian gitu mereka ya nggak bisa. Jadi ini dihapus dulu itu. Oke. Ini juga sama. Ini text box atau bukan? Ini diatasin dulu tabelnya bawa ke atas. Yang ini klik kotakannya. Nah, sama terus insert shape. Nah, shape cari shape. Ya, betul. Nah, kamu nanti pakainya yang ini ya. Buat kotakannya. Saya pakai yang itu. Ya, pakainya yang ini. Fieldnya dihilangi, no field. Nah, baru udah kelihatan, baru ini tabelnya. Oh, nggak ada outline-nya. Shape-nya nggak ada outline-nya. Shape-nya tadi apaan? Nah, ini pakai outline-nya dikasih. Nah, itu outline. Nah, baru yang ini. Nah, yang bergeser. Langsung lagi. Bisa berarti kotakannya. Yang ini juga sama. Kalau udah itu baru pilih masukin yang tadi insert next fill itu lagi. Nah, sudah ini tadi next record nama sama apa dibuat dulu. Bisa. Sudah siap presentasi yang lain? Sudah? Oke. Ya, tapi nanti yang sudah bilang sudah. Tunggu satu dulu. Belakang belum. Mas. Aku belum. Bentar lagi. Ulangi lagi. Ini baru kasih nah, baru yang mailing. Ini kan bisa. Bukan yang itu, bukan yang ini, yang itu satu dulu, baru review.
untuk presentasi nggih. Terus udah. Jangan-jangan iki men ora miring piye, Dang? Kuncine sing di men ora miring. Iki miring. Kunci iki lho, kunci nggih bunderan iki. Kan miring nih. Apa sih itu? Itu ya, next speakernya di depan. Secara logika dia next speaker mengumpulkan. Sudah ya, sudah bisa presentasi? Sudah. Halo. Semangat pagi. Pagi. Tetap semangat luar biasa segar. Oke, sip. Silahkan yang mau presentasi dulu kelompoknya siapa? Kelompok 1. Oke, silahkan kelompok 1. Laptopnya bisa dibawa sambil dipresentasikan. Kelompok 2 mana? Ditanggapi, ditulis. Yang satu menuliskan, yang satu nanti menanggapi ya. Biar KPD. Nah, yuk. Kayaknya HDMI atau TG ya? Yang presentasinya Pak. Oke. Silakan kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nanti kalau belum menanggapi yang wajib, yang kelompok lainnya kalau mau menanggapi nggak apa-apa. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kami dalam membuat undangan. Ini undangannya yang berisi tema di tangan. Lalu ini isinya dan ini materinya. Coba isinya. Di zoom lagi bisa Mbak? Oke, biar bisa. Wali kita. Berapa? Oke, ya. Lanjut. Kemudian materinya Data mailmatch-nya mana? Sumber datanya dulu. Banyak duduk nggak apa-apa. Itu bukan kursi khusus saya enggak ya. Ada 10 pasti itu. Ikutin pasti itu. Ya. Pasti itu oke. Lanjut. Coba. Oh, ini dibuat per itu. Oke. Ada 10. baik dari kelompok kami, kelompok 2 Pak ingin memberi tanggapan. Ya, silakan salah satu menanggapi. Tanggapan saya tentang isi undangan dalam periode sudah teratur. Sudah nopo? Teratur. Teratur ya, sudah teratur. Oh, sudah sesuai ya. Kemudian Desain undangan juga desainnya juga bagus. benar. Gimana?
Siap tidak? Cukup? Cukup ya. Kalau dari saya juga ya, isi dan judulnya sudah sesuai ya. Mungkin kadang ada yang isinya copy paste saja sama judulnya nggak sesuai, tapi untuk kelompok 1 sudah sesuai. Mailmatnya coba saya lihat datanya dulu yang di Excel. Pak Situ Batang, Pak Slamet tulis, Pak Jumari Sembojo. Oke, coba dilihat dari atas. Pak Situ Batang, Pak Slamet tulis, bawahnya Pak Jumari Sembojo. Oke, sudah betul ya, mailmatnya sudah betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan sudah kembali dulu kelompok 1. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1 yang sudah presentasi. Kok tepuk tangannya mirip banget ya? Kita harus mengapresiasi teman kita yang sedang presentasi. Dan karena waktunya tidak cukup untuk presentasi semua, jadi hari ini hanya satu kelompok saja yang presentasi. Pertemuan selanjutnya berarti masih ada 17 kelompok presentasi semua, harus cukup ya? Siap ya? Siap. Nanti silahkan data Excel-nya dan Word undangannya dijanjikan kelar, dikumpulkan di Google Drive sama seperti yang minggu lalu draft-nya. Masih ingat? Masih ada linknya di grup WA? Masih? Masih. Oke, silahkan nanti sambil dikumpulkan. Kemudian untuk selanjutnya sebentar, menunggu ini dulu nyala ya. Tadi presentasi sudah membuat sudah ada yang kesulitan tadi, kendala yang begitu memusingkan ada dari kalian? Ada, nopo? Ya kayak Berikut? undangannya menumpuk. Undangannya menumpuk tadi ya, tapi sudah bisa ya. Ya, terus ada lagi? Ya. Tidak, sudah bisa semua? Sekarang tahu ya, kalau membuat undangan nggak harus ditulis manual. Ya, bisa menggunakan Microsoft. Oke. Kemudian, nah, di sini ada post-test. Silahkan kalian scan QR code yang ada di LKPD halaman 4 yang bawah. Itu bisa, atau di-scan di yang depan juga bisa. Kalian scan, kalian kerjakan post-testnya. Ingat, teliti, karena beberapa soal mirip dengan pretest, tapi pertanyaannya berbeda. Kerjakan dulu, waktunya 5 menit. Tunggu ada kameranya nyala, lampunya nyala. Kita nggak mau bikin konten TikTok yang joget itu ya. Misalnya kepencet. Udah dikerjakan. Kerjakan sendiri-sendiri. Ayo, biar saya tahu kemampuan kalian itu sampai mana. Kenapa Mbak? Ngantuk? Kurang semangat? Pusing? Sakit? Ya. Sudah dikerjakan? Oke, sampai berapa? Nomor 2. Oke, lanjut ya. Jangan apa namanya kayak gini tuh meletakkan kepala di meja. Nah, itu menunjukkan kalau kamu ini kurang semangat. Kayaknya tadi kurang ya, yang di depan ya. Oke, nanti kita sekali lagi biar tambah semangat. Oke. Sudah belum? Belum. Oke. Masih? Kurang. Bisa ngakses semua ya? Bisa. Sudah? 5 soal belum dikerjakan? Sudah. Yang belum silahkan di cepat. 1 menit lagi.
Ayo Bu, kita mengucapkan selamat. Sudah ya? Sudah semua belum? Oke, sudah. Kalau sudah, saya cek dulu coba hasilnya seperti apa. Apakah ada peningkatan atau penurunan dari hasil pretest? Epson. Kayaknya pinter-pinter semua nih, bukan kayaknya ya. Semuanya pinter-pinter ini ya. Amin. Hasilnya sudah. Nah, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kurang kelihatan. Oke, hasilnya semua untuk yang abu-abu pretest, yang kuning post test ya. Post testnya semua sudah hampir 100 semua. Ya, yang belum Jria sama Gadang ini belum 100 tapi sudah 80 ya. Tepuk tangan buat kita semua. Tepuk tangannya harus semangat. Masih semangat? Masih. Ada yang enggak? Itu siapa? Udah semangat? Lapar? Udah lapar? Sudah. Udah. Oke, sebentar lagi kita selesai. Oke. Kita refleksi dulu. Apakah kalian senang pada pembelajaran hari ini? Senangnya kenapa? Jadi tahu. Terus? Menggunakan sistem digital. Menggunakan sistem apa? Digital. Digital. Gak manual lagi tulis-tulis di buku ya. Iya. Terus? Banyak. Tahu banyak apa aja? Tentang membuat surat. Saya dulu belum bisa membuat surat tasyakuran, sekarang sudah. Kemudian mail-mailnya, kemudian hal apa yang beda pada pembelajaran hari ini dan sebelumnya? Lebih tahu tentang mail-mail. Ya, lebih tahu. Tanggalnya beda. Oke, kemarin sama satu minggu lalu sama sekarang beda. Terus apa lagi yang beda? Materinya beda. Bagus. Ada dua. Apa lagi yang beda? Gak ada alif. Gak ada alif. Iya, maksud semua itu kalau yang dari saya yang beda apanya? Apa? Bukan sayanya, maksudnya pembelajarannya gitu. Saya mah memang cantik dari dulu. Apalagi yang beda? IG baju. Oh, ada IG-nya, materinya ada di IG. Jadi kalian bisa lihat materi seperti lagi itunya sosmedan gitu ya. Ada video tutorial juga di YouTube. Oke. Nah, kemudian hari ini semua sudah selesai mengerjakan tugasnya. Cuma tadi belum saya cek sudah mengumpulkan belum. Nanti saya tunggu sampai jam 11.30. Semuanya sudah harus mengumpulkan dalam bentuk RAR ya. Dua-duanya karena harus saya cek satu-satu seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Menyenangkan hari ini? Menyenangkan. Semangat hari ini? Semangat. Masih semangat nggak? Oke, terima kasih untuk hari ini. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, silahkan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Duduk siap, ya. Berdoa mulai. Doa selesai, beri salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang, terima kasih untuk hari ini. Sebelum keluar, silahkan tempat duduk, meja, kursi, komputer yang miring diluruskan, yang masih tadi dipakai mejanya buat menaruh laptop dirapikan lagi. Kalau ada sampah-sampah kecil di sekitarnya, dibawa keluar, dibuang. Sambil keluar, silakan LKPD-nya dikumpulkan di depan. Cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh keluar. Baik, tadi setelah Bu Riris melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas dan saya sudah mengobservasinya, ada beberapa catatan-catatan yang sudah saya tuliskan di sini. Dari pengamatan yang sudah saya lihat di dalam kelas yang Bu Riris saja. Baik Bu, ini untuk kali ini kita pasca observasi percakapannya. Kira-kira gimana Bu tadi pembelajarannya, sudah terlaksana dengan baik apa Bu? Menurut Bu Riris? Alhamdulillah sudah
berjalan lancar Pak, sudah Lancar. berjalan lancar. 90% sudah sesuai dengan sintaks atau langkah yang saya harapkan seperti itu Pak. Kira-kira apa yang sudah dibuat Bu Riris di dalam perangkat pembelajaran kali ini karena kurikulum Merdeka berarti modul ajar ya? Iya Pak. Di situ langkah-langkah pembelajarannya sudah terlaksana semua belum Bu? Alhamdulillah sudah Pak. Oh sudah ya? Sudah terlaksana semua dari awal sampai akhir, dan anak-anaknya juga cukup bisa berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Diskusi juga mereka diskusi, kemudian presentasi juga mereka berani mempresentasikan tanpa harus saya tunjuk. Kelompok A presentasi, kelompok B presentasi, dan seterusnya. Mereka sudah inisiatif, siapa yang mau presentasi saya Bu, langsung maju. Bahagia gitu loh Pak rasanya seperti itu. Artinya sukses ya, sudah sukses, alhamdulillah sukses ya. Terus dari langkah-langkah tersebut itu kan pasti nggak semuanya berjalan lancar Bu, itu ada yang maksimal, ada yang menurut Bu Riris kurang lah. Kira-kira bagian mana yang sudah maksimal, terus bagian mana yang menurut Bu Riris ini kurang kurang. Dari sisi saya atau dari sisi siswanya itu Pak? Dari sisi Bu Riris. Kalau dari sisi saya, yang kurang itu di bagian, jadi kalau masuknya ini kan kejuruan ya Pak, untuk mata pelajaran kejuruan. Yang kurang itu di saya itu adalah untuk mengecek peralatan sebelum dilaksanakannya pembelajaran. Jadi itu memang belum maksimal saya lakukan. Saya hanya masih menginstruksikan saja, tapi saya belum mengecek satu persatu peralatan yang akan digunakan oleh siswa. Jadi untuk misalnya 36 itu yang tidak nyala itu berapa, yang bisa itu berapa, nah itu belum secara maksimal saya lakukan. Artinya belum ada pengecekan ya, kelewat ya. Terus kalau dari sisi siswa Bu itu kurangnya apa Bu? Menurut saya siswa sudah cukup baik dalam pembelajaran kali ini. Mereka aktif dalam menanggapi apa yang saya tanyakan kepada mereka. Mereka juga aktif berdiskusi satu kelompok itu, kemudian sudah bisa mengkomunikasikan juga secara mandiri tanpa harus ditunjuk. Jadi untuk siswa itu sudah baik Pak. Terus dari proses pembelajaran tadi di kelas yang Bu Riris lakukan itu tujuan pembelajarannya itu tercapai nggak Bu kira-kira tadi itu? Atau masih ada yang kurang nih atau gimana? Alhamdulillah tercapai Pak. Tercapai ya sesuai apa yang diharapkan. Ya sesuai tujuan yang sudah direncanakan. Tujuan sesuai. Nah,